آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, sebelum dimulai mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila ruhi Raden rahmatullah sunan akhir wa azwajihi wa dzurriyyatihi ma ila ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa murabbi ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina wa banaina wa banatina wa dhurriyyatina ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adabi utawi iki iku kitab nerangake al-adab sopan santun. Langsung ke kitab al-adab. Langsung ke kitab al-adab. Satu materi. Sama. Babul hayai utawi iki iku bab nerangaken al-haya isim wa fadlihi lan kautamaane al-haya wal hassi lan ngekerihi alat takhalluqi ing atasi wal hasilan ngekeri alat takhalluqi ing atasi nglakoni kalau menganggo akhlak bihi kelawan haya. Pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang al-haya, walaupun di jilid 1 itu sudah pernah disebut, akan tetapi lebih rinci sekarang karena sekarang masuk dalam bab ini akan menerangkan tentang haya. Apa haya? Malu. Yang dikatakan al-haya minal iman, bahwa malu adalah bagian dari iman, atau su'batun minal iman, cabang atau bagian daripada iman. Kemudian akan disebutkan pula wa fadlihi, dan
keutamaannya haya, walhasi dan dorongan atau anjuran agar supaya kita berakhlak dengan sifat haya. Karena nanti disebutkan bahwa al-haya itu adalah di atasnya akhlak atau akhlak yang nomor satu dari rangkaian akhlak-akhlak yang mulia, maka haya itulah yang nomor satu dari rangkaian atau rentetan daripada akhlak-akhlak yang mulia. Apa yang sebenarnya yang dikatakan haya? Sehingga al-haya atau malu itu masuk bagian daripada iman. Karena iman yang paling tinggi, ibadah kita yang paling tinggi adalah iman. Sedangkan haya, sifat malu termasuk bagian daripada akhlak yang mulia. Maka kalau di sini katakan taqaddama ta'rifu awal al-kitab bi annahu istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, yang dikatakan haya adalah melakukan sesuatu yang dipuji, baik kata-kata atau kelakuan. Kalau dibalik, melakukan atau berkata-kata atau berbuat yang dipuji oleh Allah dan yang dipuji oleh manusia, itu namanya haya. Oh maaf, ini namanya akhlak. Kemudian yang dikatakan haya bagaimana? Tadi yang dikatakan apa akhlak? Kita adab. Apa adab itu? Saya ulangi lagi. Adab adalah istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Sopan itu apa? Sopan itu adalah melakukan sesuatu atau kata-kata dan pekerjaan atau kelakuan yang dipuji. Itu namanya akhlak. Adab nama. Yang dikatakan sopan itu nama. Sopan itu adalah melakukan sesuatu atau berkata atau berbuat yang dipuji. Kalau memang kelakuannya halus, lemah, lembut, tutur katanya lemah, lembut, berarti dia beradab. Wa qala al-hafidhu 'abbara anhu ba'duhum bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Yang dikatakan sopan atau adab adalah orang yang bertindak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau akhlak yang mulia itu masih lebih luas lagi, bisa sopan atau beradab dalam tutur kata, sopan di dalam berbuat, sopan di dalam berprasangka dalam hati, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada adab. Maka kalau di sini dikatakan oleh Imam Hafidh bahwa yang dikatakan adab adalah bertindak atau berbuat dengan akhlak yang mulia, berarti adalah adab. Nah, adab ini Bapak Ibu yang dinyatakan dikatakan oleh para habaib, para alim ulama, al-adab fauqal ilmi, bahwa sopan ini lebih penting dan lebih mulia daripada ilmu. Ilmunya tinggi, tapi tutur katanya enggak sopan, tindak lakunya tidak sopan, prasangkanya kadang suka menduga dan menyangka orang lain berbuat yang tidak benar. Walaupun ilmunya tinggi, maka belum dikatakan orang yang sempurna dalam artian karena dia masih belum, tidak punya adab. Adab itu bahasa Maduranya ajar. Kalau tidak beradab dibilang oleh orang Madura orang ajar. Orang Indonesia bilangnya kurang ajar atau qalilul adab, sedikit sopannya. Jadi bahasa apalagi diucapkan dengan keras, kurang ajar itu adalah sebutan ketika orang tidak punya adab. Maka orang Indonesia bilang kurang ajar, seperti itu. Ajar itu adalah sopan santun. Maka apa sopan
santun itu satu diantaranya adalah al-haya, sifat malu. Malu apa yang dimaksud? Malu yang positif, sebab ada malu tidak positif. Nanti dijelaskan. Malu untuk tidak ikut menenggak bir, malu lek melo-melo, itu namanya juga malu, tapi yang negatif. Melo-melo kasih. Kayak anak konco dulu satu meja itu minum bir semua. Kalau saya tidak ikut, kayak isin. Nah, isin itu isin yang negatif itu, yang jelek istilahnya. Yang dimaksud kaya di sini adalah orang yang malu kepada Allah apabila dia tidak mau mengikuti perintahnya. Malu ketika dia mau berbuat hal yang dilarang oleh agama, walaupun waktu sepi-sepi. Itu kesimpulan bahwa hayat seperti itu. Apa yang dikatakan hayat? Kalau tadi al-adab, yang dikatakan al-hayat adalah khulukun adalah kesopanan. Hakikatul hayat khulukun adalah perangai. Ya ba'asu ala tarkil qabihi, yang mendorong dirinya ala tarkil qabihi untuk meninggalkan hal yang jelek. Wa yamna'u, dan bisa menghalangi minat taksiri, dari sifat sembrono fi haqqiril haqqi, dalam hak orang yang memiliki hak itu. Itu yang dikatakan hayat. Saya ulangi. Apa hayat? Apa sifat malu itu? Adalah perangai khulukun ya ba'asu ala tarkil qabihi, akhlak atau perangai yang menyebabkan dirinya untuk meninggalkan hal yang jelek. Apa yang jelek? Semua hal yang jelek yang tidak diajarkan oleh agama, bahkan yang melanggar aturan agama dia tidak mau melakukan. Itu namanya hayat. Kenapa? Malu nang pangeran. Mau mabuk malu, mau meninggalkan sholat malu. Itu namanya malu yang positif. Kalau malu yang tadi, ya kumpul sak konco, melo-melo ngombe kabeh konco isin nang mereka ngombe. Itu namanya ngombe isin yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian yang minat taksiri, mensik akhlak yang dilakukan itu yang ada pada dirinya mencegah untuk melakukan hal yang sembrono. Sembrono itu yang ngawur, laki dalam hanya orang punya. Itu adalah sifat malu. Kita jelaskan, kita lanjutkan dulu. An Ibnu Umar diriwayatkan saking Abdullah bin Umar, berarti putranya Sayyidina Umar, berarti an Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka di sini disingkat mana An Ibnu Umar, diriwayatkan saking putra lanangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ridho Allah rumah saking Abdullah dan Umar. Kenapa disingkat Ibnu Umar? Karena yang namanya Abdullah zaman Nabi itu banyak, Pak. Abdullah itu banyak. Maka disingkat menjadi An Ibnu Umar. Kalau An Ibnu Abdullah, an Abdullah saya Abdullah yang mana? Maka agar supaya bisa di secara singkat Abdullah yang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, atau Abdullah yang, maka disingkat An Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marrah tau liwatan sapa nabi. Ala rajulin ing atase wong lanang minal ansori, setengah saking sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu Bapak Ibu, kan sahabat ada dua, ada sahabat Muhajirin dan ada sahabat Ansor. Sahabat Muhajir itu orang Mekah yang ikut pindah hijrah bersama Nabi ke Madinah, namanya sahabat Muhajirin. Kalau sahabat yang ada di Madinah, namun mereka atau beliau-beliaunya membantu terhadap perkembangan dan penyebaran agama Islam, namanya sahabat Ansor. Orang Madinah, penduduk Madinah yang ada di sana, kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah,
dia tetap beriman dan membantu perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, namanya sahabat Ansor. Ini katanya Abdullah bin Umar, marrah tauliwatan sapa Nabi ala rajulin ketemu ngatesi wong lanang minat Ansori setengah saking sahabat Ansor. Wa huwa hale utawi rajul iku yaitu maringi maringi napa ya? Yaitu memberikan pitutur, yaitu maringi pitutur sapa rajul akhahu ing duluri rajul minat fil haya'i ing dalam masalah haya. Jadi seorang laki-laki itu sahabat Ansor itu sedang ngandani mituturi duluri dewi ing dalam masalah haya. Ayyadkur lahu ma yatarattabu ala mulazamatihi minal fasadi, agar supaya dia melakukan hal yang hal haya, memberikan nuturi sesuatu yang akan dengan hasil wasiat atau nasihat itu dia bisa meninggalkan daripada kejelekan-kejelekan. Artinya dituturi tentang masalah al haya minal iman dan sifat malu itu bagaimana, sedang nuturi oleh Nabi dinyatakan fakolah mengondi ke Rasulullah SAW hu ninggalono sapa sira rajul hu ing akhahu fa innal haya'a karena sutune haya iku minal imani setengah saking iman. Ai min subatil imani setengah saking cabangi iman. Wal haya'u subatun minal iman, bahwa al haya sifat malu itu adalah cabang atau bagian dari iman. Wa inna ma ju'ila minal imani wa in kana gharizatan. Kenapa sifat haya itu dikatakan bagian dari iman, padahal iman itu al haya itu bukan langkah atau gerak yang nyata, akan tetapi sifatnya hati. Kenapa dikatakan bagian dari iman? Li'annahu qad yakunu takhallufan waqtisaban kasairi amalil birri, karena walaupun itu sifatnya hati, tampak mewujudkan kelakuan al-haya itu pasti akan muncul sebagai langkah dan gerak di dalam kehidupan. Artinya walaupun sifatnya hati, maka sifat hati yang punya sifat haya itu akan muncul dalam gerakan dan kelakuan seseorang, sehingga walaupun al-haya itu adalah sifatnya hati, dimasukkan terhadap subatun minal iman, karena walaupun gerakan dari hati, karena haya itu sendiri berangkat dari hati Bapak Ibu. Kalau hati sudah tidak punya malu, maka ya mesti tampak dan wujud di gerakan dalam gerakan keseharian kita. Jadi berangkat dari hati karena dia malu kalau tidak melakukan perintah dan juga malu apabila dia berbuat yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mewujudkan dan mengaplikasikan dalam gerakan keseharian kita. Maka di sini dikatakan walaupun dia gorizatan, walaupun goresan dalam hati, maka tetap dikatakan bagian daripada iman. Waqad yakunu gorizatan, dan terkadang ono opo al-haya iku gorizatan berupa goresan dalam hati. Walakin istimaluhu, akan tetapi melakukan haya itu ala qanun syar'i, atas undang-undang syariat, yahtaju ila tisabin wa niyatin, mesti yang butuh terhadap gerak nyata, langkah yang nyata walaupun gerakan dalam hati. Wa niyatin tentunya niat, karena memang itu al-haya adalah berangkat dari hati. Oleh karena Bapak Ibu, semakin besar rasa haya malu seseorang, maka semakin tinggi kadar ketakwaan seseorang. Semakin besar rasa malunya, maka semakin besar pula derajat seseorang. Tentunya apabila derajat semakin tinggi, derajat di surga pun juga semakin tinggi pula. Semoga kita menjadi orang yang semakin hari sifat hayanya semakin nyata,
sehingga kita malu bila tidak sholat isya. Kadang-kadang kita dalam saat bepergian jauh lupa, tidak, artinya tidak berjemaah di Masjid Ampel, tidak berjemaah di tempat. Kadang-kadang sholat isyanya engkuk wai, dan kadang-kadang engkuk wai ini jam 3 malam bisa turun sholat isya. Kalau hayatnya, sifat malunya tipis, pasti tidur lagi. Ya ngantuk turun nikah. Tapi kalau rasa malunya besar, artinya kalau saya biasanya jamaah, itu suatu kerugian yang jelas bahwa sekarang sholat sendirian, apalagi kita nanti pasca sembahyang, malu saya nang pangeran. Itu namanya kita sudah punya sifat haya. Kadang orang tidak punya sifat malu, jangankan hanya tidur Bapak Ibu. Urusan pengantin, berangkat dari Surabaya jam 2, sing wedaan mulai jam 11. Maka itu artinya mandi wedaan jam 12, akhirnya ada yang tidak sholat duhur. Bahkan ada ya duhur dulu, setelah sholat duhur kumpul di tempat Sohibul Hajat. Kemana pengantinnya? Ke Sidoarjo. Udah rebutan nampak bis rombongan sampai di tempat duhur atau asar sudah. Asar sudah, serah terima dan seterusnya, udah pulang sudah 4:30 sampai di rumah tanpa ada beban hilangnya sholat asar. Ya pokoknya gak sembahyang wes. Mbak Bu, Pak tak sembahyang tak. Terus nanggung orang setengah jam sih, capek dan sebagainya. Akhirnya gak sembahyang asar. Itu namanya haya kano malu dengan pangeran. Kalau pangeran, coba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mengantar pengantin. Ada 2 cewek keluar izin dari tengah-tengah keramaian itu mencari musola. Saya begini, ya Allah, begitu mulianya anak Israel. Tepat serah terima sedang berlangsung, dia keluar pamit dari rombongan itu mencari musola atau masjid di tetangga Sohibul Hajat itu. Ya ini adalah orang yang punya sifat haya, walaupun si enom ternyata masih si bujang kayak aneh. Berarti dia punya pendidikan yang mantap sehingga dia punya sifat haya. Apalagi panjenengan menjadi Sohibul Hajat sampai menikahkan putrinya. Aduh, mulai duhur gak sempat, mau sholat duhur datang tamu, suri ono tamu, mari maghrib capek isya wis entek wis gak sembahyang duhur asar isya. Mestinya mesti diprioritaskan sembahyang, nyolong waktu istilahnya. Itu nama istilah dosa gak sembahyang, gak punya sifat malu. Akhirnya memaksa dirinya untuk sholat sendirian sembunyi-sembunyi walaupun tidak berjemaah. Karena Bapak Ibu, sholat ini kalau memang tidak ada udzur, walaupun panjenengan jadi sebut tak kodo ya, walaupun janji kodo sampai meninggalkan sholat tanpa udzur itu dosa besar Bapak Ibu. Ojo digawe remeh menilai wis mari anu tak kodo ane, jangan begitu. Walaupun sampai siap sanggup mau kodo, iya meninggalkan sholat ini dosa besar. Walaupun panjenengan Sohibul Hajat menikahkan putra putrinya, ya harus memprioritaskan sholat. Jangan sampai sebab ada alasan yang seperti itu kemudian tidak sholat. Itu berarti tidak punya malu nang pangeran. Makanya hal haya atau sifat malu itu masuk akhlak yang paling mulia dari sekian deretan adab akhlak yang ada. Seperti yang pernah saya sampaikan, umpama panjenengan nur sewu, mudah-mudahan sehat semua, amin. Mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya, amin. Umpama jenengan menungso sakit sampai terbaring di rumah sakit, walaupun panjenengan terus ada alat rekam jantung, kemudian tangannya diimpus, panjenengan tidak bisa wudhu, kemudian panjenengan tidak bisa dan selimutnya najis, mungkin kondisi semacam itu pun kita masih wajib sholat. Sebab katanya orang desa itu sakit itu kembangnya mati. Sakit kembangnya mati. Kok justru sakit semakin tidak sholat? Ya, apa artinya itu? Namanya
nggak usah wudhu, nggak usah pakaian ruku kena, nggak usah pakai pakaian yang resmi, walaupun nggak boleh wudhu pakaiannya najis, tetap wajib sholat. Namanya sholat lihurmatil waqti. Lah nanti umpamanya sudah lewat 3 hari 4 hari di rumah sakit sholat semacam ini, kita alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah, pulang di rumah bukan qadha karena sudah sholat. Sholat nopo? Sholat i'adah atau sholat mu'adah. Jadi sholat ada tiga Pak. Satu adaan, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati, adaan lillahi ta'ala. Itu namanya sholat di waktunya. Kalau ada udzur karena mungkin saat semaput atau tertidur kelewatan, maka nanti setelah tidak sholat, kita sholat diganti pada waktu yang lain, bukan adaan lagi tapi qadha. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Beda halnya dengan tadi yang sakit terbaring di rumah sakit selama 4 hari, berarti 4 hari 5 kali 4 berarti 20 sholat. Maka karena sholatnya sholatul faqidatul tahura ini, tak sholat tidak wudhu, tidak pakaian ruku kena, tidak pakaian sholat karena pakaiannya najis, maka sholat sebisanya, namanya sholat dihormatil waktu. Sholat disolati setiap selama 4 hari itu, 5 hari dalam sehari sama itu sholat, walaupun kondisinya tidak wudhu, kemudian pakaiannya najis, mungkin kena darah ketika diinfus dan sebagainya, selama 4 hari. Nanti kalau sudah sembuh di rumah disolati lagi, sholatnya beda. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Jadi ada qadhaan, ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Lalu kok perlu nih Pak, mau masih diqadhoi ae. Mending sholat ketika sakit, kalau masih sholat i'adah. Umpama panjenengan itu lanjut bisa meninggal dunia, maka sholatnya dianggap lunas. Kenapa? Ya karena memang kondisinya seperti itu. Contoh lagi, ada orang yang ditangkap oleh polisi, malah pakaiannya diganti, orangnya dan sebagainya. Kadang-kadang juga pakai celana tok, tidak pakai baju. Waktu sholat masuk, mau sholat, mau wudhu, izin ke polisi, tidak mungkin, tidak bisa. Itu namanya sholatul marbut, namanya sholatnya orang yang diikat. Sholat tidak bisa, mau izin untuk wudhu, tidak bisa, pendongan di polisi, baru ditangkap. Maka kondisi semacam itu harus tetap wajib sholat tanpa nutupi aurat, tanpa wudhu. Yang penting waktu masuk sholat, selama akal masih ada. Nah, seperti sholat seperti itu berapa kali sholatnya, nanti setelah normal, umpama orang yang ditahan masuk rumah tangga sudah masuk ke kamarnya dewe-dewe, maka sholat i'adah. Paham Pak ya? Jadi ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Ada orang yang biasa ada air, kemudian kemarau, kemudian kok tidak ada air. Di Madura banyak Pak, sampai sholat istisqa 2 kali belum hujan. Bukan ndak mandi, saking dulu wae hutan mawon ya. Di tempat yang biasa ada air, kemarin kok nggak ada air karena kemarau. Panjenengan harus tayammum. Kenapa? Air nggak ada, walaupun ada mahal. Maka kondisi semacam itu panjenengan tetap wajib sholatnya pakai apa? Pakai tayammum, pakai abu debu. Kemudian karena dia tempatnya biasa ada air, kemudian tidak ada air, nanti ketika musim hujan, air sudah ada. Selama panjenengan tayammum di tempat biasa ada air, tapi kemudian tidak ada air, panjenengan nanti ketika ada normal air, harus mengiadai beberapa sholat yang sampai lakukan. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Beda halnya di tempat yang memang tidak ada air, seperti di padang pasir, memang kaprah biasanya nggak ada air, sulit air memang, mulai begini tidak ada air, ya langsung tayammum, tapi tayammumnya sudah cukup, tidak usah i'adah. Kenapa? Karena yang biasa tidak ada air. Tayammumnya orang yang sakit tidak boleh menyentuh air tayammum, maka tayammumnya tidak usah
sudah dianggap cukup sholat tayamum itu, tidak usah nanti yang. Tapi kalau tayamumnya terjadi di tempat yang biasa ada air, kemudian tidak ada air, maka sholat yang menggunakan suci dengan tayamum nanti harus diiadai pada saat nanti air sudah lengkap. Kalau umpamanya naudzubillah sudah baik, kalau banyak ya wes sakredek ramewu sampai kurang wayo, tidak mau sumbernya macet, PDAM mati, sumber elek, bau sumbernya, mau tidak mau harus tayamum. Dan kondisi semacam itu, naudzubillah, nanti sampai 1 minggu sholat dalam kondisi semacam itu karena airnya nggak ada, kemudian sedangkan di sini tempat biasa ada air, kemudian tidak ada air, wudunya, sholatnya menggunakan tayamum, maka selama 1 bulan katakan, maka nanti setelah normal airnya panjenengan harus sholat i'adah, tusalli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan lillah, seakan-akan dikodoi, seakan-akan dikodoi berapa hari ya semacam kodoi, tapi niatnya i'adatan bukan kodoi. Buat nanti ini lebih jelas panjenengan tanyakan kepada bapak kiai yang mengisi pengajian di mana saja di sini atau di mana, tanyakan tentang masalah tayamum itu. Di sini tidak bisa menjelaskan secara jelas karena kita bukan spesial fikih. Kembali kepada al-haya. Kenapa tadi kalau masih harus tayamum ketika kita tidak mampu menggunakan air? Ya karena kita malu kepada Allah. Kalau alasan tidak punya air, tidak ada airnya, kok nggak sholat? Selama akal kita masih ada, maka tetap wajib melakukan sholat atau puasa atau ibadah yang lain. Kenapa? Kalau tidak sholat, malu nang pangeran. Itu namanya sifat hayat. Kalau sifat hayatnya sudah wujud dan bahkan mengkristal di dalam hati, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara kita di Palestina itu listriknya hanya 4 jam, air bersih sulit sekali. Jangankan wudhu, untuk tayamum, untuk minum saja. Saudara kita di Palestina itu sangat sudah kesulitan. Jadi makannya sulit, minum juga sulit. Kita doakan semoga saudara kita di Palestina itu diberikan kelancaran, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gugur termasuk orang yang mati syahid, karena yang membunuh adalah orang Israel dan Amerika dan antek-anteknya. Mereka yang tidak suka Islam jaya. Akan andaikan orang Palestina itu mau manut terhadap perintahnya Israel, manut perintahnya Amerika, mereka mengatakan sampai tak ada swarga negara. Pokok gelem sampai. Katanya orang Palestina, saya berjuang bukan untuk hanya negara, tapi aku berjuang demi izzul Islam wal muslimin, demi mulianya Islam, agar supaya Islam tidak diinjak-injak kata mereka. Begitu suci mereka. Terakhir jumlahnya sudah 7.000 lebih yang mereka, 2.500, 2.500 lebih dari anak-anak. Kasihan mereka. Satu sisi kasihan, tapi satu sisi mereka sudah di surga. Kenapa? Mereka adalah syuhada, korban pembantaian dari orang kafir yang diadab itu. Mereka langsung di surga. Mereka ada yang ditangkap, pemuda-pemuda senangnya setengah mati. Kalau mau dipancung itu senangnya setengah mati. Kenapa dia bilang sebentar lagi kita di surga? Coba kita, alhamdulillah, mudah-mudahan di Indonesia tetap aman, tidak ada suatu waktu. Menjelang 2004 ini, mudah siapapun yang nanti yang menjadi yang menang lah, itulah bapak kita. Jangan teman-teman kontok-kontok gara-gara bela nomor 1, bela nomor 2 jadi musuhan. Ketika menang mereka aku makan sami jauh sampai tetap tukaran namanya. Sudah ya, sampai yang menang adalah itulah bapak kita. Tahu. Hadis lanjut, Imran bin Husain. Dan diriwayatkan saking Imran bin Husain radhiyallahu anhu, mungkin ridho sebab Allah saking Imran bin Husain lan Husain. Qala menika sapa Imran yang pangalikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u utawi sifat malu, la ya'ti ora bakal nekaaken apa haya illa bi khairin, kecuali kebagusan. Malu
main ke rumah mertua, apa termasuk haya? Bukan itu Pak. Malu untuk utang duit nang tonggo itu bukan haya. Isin aku isin minal iman, dia tak, bukan itu yang maksud. Mai haya, malu dari iman. Haya yang dikatakan malu termasuk bagian dari iman itu adalah malu untuk meninggalkan perintah dan malu untuk berbuat dosa, itu namanya haya. Maka dikatakan kalau seorang punya sifat malu, pasti langkahnya tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, suka sedekah, kemudian suka menolong orang lain. Kenapa dia malu? Karena satu dengan yang lain kita saling mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama. Kalau mestinya ditolong, mesti menolong. Kalau punya rezeki harus peduli. Orang suki tapi gak gelem sedekah, dia gak malu berarti. Karena kewajiban orang yang kaya harus peduli pada orang makin miskin. Kalau ada orang kaya tapi tidak mau bersedekah, berarti dia tidak punya sifat kaya. Tadi saya pulang sholat Jumat, ternyata ada orang Arab, sumpah apa namanya, nyumbang sego wakai. Orang saat pasar lari-lari tak kira orang kebakaran, ternyata ada sedekah dari orang habaib, bungkusan nasi styrofoam itu. Sebegitunya memang orang-orang Arab kalau bersedekah. Salah panjenengan pernah ke Mekah, pernah umrah, pernah haji, seperti itu. Sedekah mereka itu bukan susu, milk, itu bukan hanya sekian ratus kantong, tapi sak kontainer sedekah mereka itu. Kenapa? Sifat hayanya ada. Kenapa? Aku diberi kemampuan oleh Allah rezeki, tapi mereka masih banyak yang lapar, aku tak sedekah. Berarti kalau orang yang kaya mau bersedekah, bukan hanya sekedar sedekahnya jadikan pahala nanti di hadapan Allah yang kita dapat, tapi juga dia terpanggil untuk memberikan santunan kepada orang fakir miskin. Itu namanya al-hayy. Nah, kadang-kadang tebel imannya, bukan tebel imannya, tapi tebel emannya. Kadang-kadang imannya tapi lebih tebel emannya, alias medit jadinya. Orang yang mampu tapi tidak pernah punya sedekah, itu namanya rugi dua kali. Satu, karena dia tidak peduli pada samanya, dan dia tidak punya bekal nanti. Karena sedekah itu nanti Bapak Ibu menjadi naungan di padang mahsyar. Beruntunglah orang yang bersuka bersedekah. Jadi bahwa manusia di hadapan Allah nanti akan berteduh dan bernaung di bawah sedekahnya sendiri. Di padang mahsyar itu Bapak Ibu, manusia seperti yang seperti yang pernah saya sampaikan itu, bahwa manusia di hadapan Allah itu nanti di padang mahsyar contohnya, maka dia akan kepanasan kecuali pada masa hidupnya pernah bersedekah. Maka sedekah itu innama yasadidul mu'minu yaumal qiyamati bidili sadaqatihi, bahwa orang mukmin nanti bernaung di bawah sedekahnya. Semakin banyak sedekah panjenengan di masjid, ada pembangunan jalan, nyumbang, ada pembangunan pesantren, sampai nyumbang, bangunan madrasah di tempatnya, sampai nyumbang. Berarti harta sampean yang disedekahkan itu bukan hilang, tapi disimpan oleh Allah, oleh malaikat disimpan, akan diberikan nanti. Awal diberikan adalah pada masa nanti, di mana manusia yang tidak pernah sedekah itu kepanasan, kehausan. Panjenengan senang-senang, santai-santai, apa ada di bawah naungan sedekah panjenengan kiamba. Ya. Jadi kalau orang mau memberikan sedekah bukan hilang, tapi sedekah yang sampean dermakan berikan pada tetangga itu, pada fakir miskin lah, kepada pembangunan lah, apalagi menjadi sedekah jariyah, maka panjenengan nanti akan menjadi orang yang sangat senang, teduh di padang mahsyar, dengan orang lain saat telanjang, orang yang haus sampai otaknya mendidih dan dirinya menjadi seperti api saking hausnya. Andai kata air satu laut diminumkan kepada dia sampai habis, maka dia tidak akan sembuh dari hausnya. Itu gambaran haus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mulai dari 2000 lah. Panjenengan namanya Pak, budal sekolah, sanggup pakai orang EU. Ternyata temannya anak itu masuk nggak sampai GI. Iki sampai 2000, iki 2000, 2000. Dia juga diwai di GI Pak. Jangan mau anak itu yang diberi. Itu namanya sedekah. Walaupun 2000 itu bisa sanggup memadamkan panasnya alam kubur. Sedekah itu walaupun sedikit bisa memadamkan panasnya
alam kubur, siksa alam kubur. Kalau bicara tentang sedekah, dahsyat dan memang hebat sedekah itu. Musuh saja menjadi saudara. Musuh diberi sedekah jadi saudara. Masalah musuhan. Wis ngomong kayak soal ngopo gak wis. Sampai sedekahin. Katanya musuhnya. Iya itu kok kayak sedekah tak berarti bendilu dikai. Akhirnya menjadi kawan, lawan akan jadi lawan. Apalagi sekedar orang biasa, tidak ada sebab bermusuh, tapi bukan. Nabi menyatakan tahabu, saling bersedekahlah kalian semua, maka engkau akan menjadi orang yang saling mencintai satu dengan yang lain. Itu semua akan timbul dengan sifat al-haya. Orang yang punya bisa peduli pada yang miskin, itu namanya timbul dari al-haya. Makanya dikatakan al-haya subbatun minal iman, bahwa sifat malu adalah bagian atau cabang daripada iman. Hadis yang ketiga, Nabi Hurairah radhiyallahu diriwayatkan sami Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedulur Rasulullah sallallahu iku kala ngandika sapa Nabi ing pangandikan al-imanu. Al-imanu utawi iman bitun wasapuna, bitun iku punjul, wasapuna bitun bulu. Istilahnya iman itu cabangnya lebih dari 70. Au bitun wasituna subatan, atau punjul cerita cabang. Jadi kalau dirangkai, diurai bahwa iman itu ada 70 atau ada 60. Itu ada tingkatannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Mana iman yang paling utama? Fa'adharuha, iman yang paling fa'adharuha maka utawi lebih utamanya sapuna utawa situna iku qaulul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Malah Bapak Ibu, kalau la ilaha illallah sampai panjangkan la ilaha illallah, itu bisa merontokkan 4.000 dosa kalau dibaca panjang. Makanya kalau panjangnya mau wiritan atau di tahlilan, Om dari dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan fa'lamu pandai. Om dari dikri fa'lamu, ada yang fa'lamu. Tapi walaupun yang disuruh fa'lam itu adalah hitungnya banyak, tapi jangan fa'lamu, karena fa'lamu itu jamak orang banyak. Sedangkan itu adalah Al-Quran. Fa'lam itu jangan dirubah. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu Al-Quran. Jangan diganti fa'lamu. Ada orang yang mengganti fa'lamu annahu la ilaha illallah. Jangan ganti fa'lamu. Karena fa'lam annahu itu adalah Al-Quranul Karim. Jangan diganti fa'lamu. Kalau sengaja mengganti fa'lam menjadi fa'lam sampai sengaja, katanya kitab Sulam Taufik menjadi murtad. Udah fa'lam aja lah. Orang yang kurang kadang-kadang fa'lamu la. Jadi iman itu jumlahnya ada 70 atau ada 60 cabang. Yang paling utama dari cabangnya iman itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ketika panjenengan di rumahnya ada orang yang nazar, mau dicabut nyawanya, la ilaha illallahnya itu sampai bisikan di telinganya, namanya itu talqin. Talqin itu bukan hanya di alam kubur itu, di kuburan itu, tapi talqin itu bisik dan dituntun agar supaya orang yang akan dicabut nyawanya itu kalimat terakhir yang diucapkan biar kata-kata la ilaha illallah. Karena maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan kalimat terakhir diucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal surga. Walaupun harus digoreng dulu. Kenapa? Akeh usahaan ini digoreng dulu ya. Tapi walaupun digoreng, yang pada akhirnya karena dia punya mati, catatan mati husnul khotimah karena berucap la ilaha illallah, ya surga yang akhirnya. Tak lain bedaannya dengan orang yang mati suul khotimah. Alhamdulillah. Ketika mau dicabut nyawanya murtad dia, maka selamanya di neraka itu. Siapa yang hidup? Abu Lahab, Abu Jahal itu. Tapi kalau orang yang mati dalam husnul khotimah walaupun banyak dosanya, ya surga walaupun harus digoreng dulu. Paling tinggi la ilaha illallah. Jadi
Kalau sudah dibisiki telinganya tuh calon mayat itu sudah menirukan walaupun pelu atau pelak, begitu, atau ada istilah jawaban pun jangan diulangi lagi, jangan seru terus, Allah sampai kandian sampai Allah, tidak begitu talqin itu. La ilaha illallah, Allah dia sudah meniru, udah sih, jangan seperti bisiki orang biar itu nanti sibuk anda mayitnya itu mau rame Allah harus kalau sudah dia udah Allah atau la ilaha illallah udah biar nggak usah ditalkin lagi sehingga nanti akhir kalimat yang diucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Terakhir, wa adnaha, paling rendahnya iman, kalau paling tinggi kan la ilaha illallah, paling rendahnya iman adalah imatatul adza anit tariqi, membuang duri di jalan, membuang kerikil di jalan, membuang sesuatu yang mungkin menjadi halangan orang lain. Memakai sepeda motor khawatir kelincir karena ban depannya tak buai, itu masuk dari iman itu. Jadi adnaha imatu terhadap netorik, menyingkir perkara iso ngelarane wong anitoriki saking dalan. Artinya kerikil kah, beling kah, paku kah, atau duri kah, atau apa yang sifatnya mungkin mengganggu orang lain, panjenengan peduli, singkir itu termasuk bagian dari iman. Wal haya'u subatun minal iman, sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan satu, yang pertama mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, mudah-mudahan mati kita membawa pengampunan dari Allah. Walaupun dosanya banyak tapi diampuni kan lumayan Pak ya. Mudah-mudahan kita mendapat as-syafa'atul uzma dari Rasulullah. Syafaat itu mestinya masuk neraka oleh Nabi, itu umatku itu pindah menuju surga, seperti itu namanya syafaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai insan yang kamil, insan yang mulia, yang sempurna imannya, menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna, sehingga insya Allah kita semua bersama dengan keluarga kita, bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah dan keluarganya di dalam surga dengan iman yang sempurna itu. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.